guys, aku mau makan salak. Ini makanan favorit aku. Ini salak pondok loh, di manis. Nih aku ini di rumah nenek Adam kan, ini di Lombok. Walaupun sederhana, tapi ibu aku ini baik kali. Walaupun aku bukan menantunya, tapi aku jadi anaknya tuh, dimasakin. Mana bisa dapat orang tua kayak gini. Kenapa aku suka di sini? Sayang sekali ya di sini. Anak manja di sini, sama di sini yang mau dibilang anak gak tahu diri juga nggak apa-apa, karena aku suka masakan ibu aku. Neneknya Adam, dia masak tuh enak. Kalau bagi aku ambil video bu. Kawan itu Enggak, video aja. Iya guys, ini kehidupan di Lombok. Ya memang hidupnya sederhana, tapi kasih sayangnya sempat meriah. Tuhan itu kan. Nah, aku masih pakai api. Ada sih kompor, tapi ibu tuh sukanya pakai api gitu. Ada kompor dengan lagu Senang kan? ibu. Aku tuh manja di sini guys, bukan manja sama ibu aja, sama semua bapak-bapak di sini juga baik ya, keluarga. Jadi walaupun aku tuh enggak jadi menantunya di sini, tapi aku tuh jadi anak gitu kan, Bo ya kan? Ya. Jadi anak sekarang, jadi anak sendiri gitulah. Jadi kapanpun mau datang sini juga bisa jumpa anak. Jadi kenapa aku nggak mau, kok nggak dibawa Adamnya balik ke Palembang? Bukan nggak mau dibawa, karena keluarga di sini kan banyak dan banyak yang jaga dia juga. Lagi keluarga di sini. Adam juga udah kayak nyaman di sini gitu kan. Lagi kan Adam kan udah punya rumah di sini, itu rumahnya jadi papa dia kan. Jadi rumahnya ini rumah neneknya, ini rumah nenek sama buyut. Kalau kita itu bersini baluk ya, baluk. Itu kalau di Palembang itu buyut. Itu. Nah di sini di tengah-tengah sini juga, ini kan keluarga semua. Ini saudara ibu yang laki-laki semua punya rumah di sini, dibuatin rumah. Itu semua dari hasil dari kerja di Malaysia ya. Sekarang semuanya pensiun lah karena udah tua. Aku juga sebentar lagi pensiun juga. Pensiunnya nggak tahu kemana, entah ikut Adam di sini, entah di Palembang, entah di Bali. Janji bisa jumpa Adam ya, mudah-mudahan sih murah rezeki aja gitu kan. Jadi kalau kita murah rezeki tinggal dimanapun sih bisa aja gitu. Ya kalau jodoh sih nggak kemana ya. Kalau sekarang ini kita fokus aja dulu cari uangnya gitu kan. Karena kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Insya Allah sih 2 tahun, tapi kan kita nggak tahu kedepannya kayak mana, rencana Tuhan kasih seperti apa. Yang penting, amin. Yang penting itu kan Adam sehat ya. Ini kan aku kan jadi nggak kepikiran lagi ya, anak aku udah sehat. Kalau yang kemarin itu kan dia sakit-sakit gini, lagian sekarang udah mau tidur sama ibu juga. Nggak apa-apa ya, ibu sayang sama papanya Adam, gimana juga sayang sama aku, dan kayak gitu juga sayang sama Adam. Udah itu aja. Mudah-mudahan Adam hormat sama semua orang di sini, sayang semua orang, udah itu aja sih ya. Nanti kapan-kapan ada rezeki lagi, jumpa lagi, bisa datang lagi ya. Semoga aja murah rezeki lah gitu kan, ada uang untuk balik ke sini. Beli tiketnya mahal guys, mahal. Tapi kita cari uang ya, rezeki mau dipakai ya, nggak apa-apa untuk jumpa anak juga. Ya, masuk SMP ya. Tamat SD, Nih ya kehidupan di sini ya, masih kayak gini tapi ya nyaman lah. Yang penting itu kan kenyamanan. Alhamdulillahnya aku dapat keluarga yang baik di sini ya. Dari pokoknya semua saudara juga ya, kekeluargaannya itu masih kental lah ya kan, masih bagus lah di sini menurut aku. Alhamdulillah nggak dapat, aku juga belum tentu dapat ya,
kasih sayang dari kayak keluarga aku dari sebelah mama aku di Palembang itu ya saudara tapi nggak ada kayak gini lah gitu. Nggak ada Artinya, kayak gini. nggak bisa didapat lah kayak gini. Walaupun di sini juga mungkin ada juga lah ya mertua yang cerewet gitu. Tapi ya biarlah kan, namanya hidup orang. Jadi sekarang aku dapat keluarga yang baik semua, sampai adik-adik sepupu juga kena bagus lah semua. Yang udah merantau juga, adik Linda pun dibawa aku pas mengandung itu jumpa mau ibunya. Wah, lu jauh coba Linda, si Linda unaruan dia. Ketahuan. Ibu Eman enggak pernah ke rumah Ibu Linda. Kalau Erna sudah. Iya. Dulu pakai motor besar. Ajarin dulu kakak naik motor lagi, kakak gendut sekali kan. Ini dia baru merantau itu ya. Dia bilang sama bapak Linda, oh nggak mau pulang itu nanti. Karena kan memang mau keluar negeri memang susah ya, sekarang itu memang susah. Jadi mumpung kita pun ada kesempatan untuk kerja, kita ada permit, bukannya ilegal. Kalau ilegal itu bahaya ya, nanti kalau pas dikejar-kejar polisi, takut sama polisi, itu jangan ya, sebaiknya jangan ya Dek, jangan. Jadi kalau kita mau keluar negeri harus daftar bagus-bagus, melalui jalur yang resmi lah pokoknya ya. Kita harus ada permit, ada paspor, ikuti semua undang-undang dimanapun kita perlu peraturan gitu ya. Ini kalau mudah-mudahan aku ada cuti lagi, kalau dapat cuti lagi aku balik lagi jumpa anak aku, ada jumpa keluarga lagi di sini. Nah gitu ya. Nggak apa-apa. Terong di sini mahal guys, tapi mahalnya pun ya 7.000 aja pak di sini. Tapi bagi orang sini tuh mahal. Kayak Malaysia juga. Tapi terong lebih mahal sih. Murah terong di Malaysia. Mahal juga. Favorit kami terong. Adam juga suka terong. Adikku Helen pun suka terong. Meme juga suka terong, semua hobi terong. Ini makan sederhana sih, tapi mantap. Bebarok. Ya, di Lombok itu masih pakai kayu gini, coba. Kampung siapa masih ada pakai kayak ini? Nggak ada kan, jarang. Tapi sini masih ada. Dalam rumah hitam semua kata orang kan, nggak mau pakai kayu. Biasanya. Tapi di sini lebih enak. Semua hitam. Iya, di kampung kan sekarang lagi nyari gas. Gas lagi kosong semua, warung nggak ada gas. Udah 1 bulan kayaknya. Di Palembang. Iya, cari gas. Udah di Facebook semua. Siapa punya gas? Saya bilang, kami masih pakai kayu. Hitam semua nanti rumah. Dulu juga pakai kayu kan. Pakai kayu. Ini ada yang bilang ya kan, kakak enak kali tuh, kayak udah pisah pun sama suaminya, tapi masih baik sama keluarganya. Ya itu semua kan ada tergantung diri kita juga ya, karena kan apa-apa ya tergantung sama kita sih. Sebenarnya semua orang juga kayak gitu, alhamdulillahnya ya. Mungkin rezeki saya lah ya kan, selalu jumpa sama orang baik. Yang jahat itu biasanya itu kawan-kawan kerja ya itulah, nggak tahu, karena manusia kan, kita nggak boleh memaksakan orang juga mau suka nggak suka sama kita gitu. Yang pastinya itu nggak tahu lah ya kan, pastinya karena jealous, karena cemburu mungkin ya kan. Hati manusia kan kita nggak boleh maksa juga harus suka atau nggak sukanya sama kita. Dan mereka itu cemburunya itu karena apa juga yang aku juga kurang tahu lah ya kan, itu hak mereka. Tapi terkadang itu kan ya jenisnya aku juga nggak mau dan nggak bisa dia diatur-atur kayak gitu untuk tunduk dengan seseorang tuh nggak bisa. Karena dan prinsip aku juga, kita takut itu hanya kepada Allah ya kan. Ya kita takut hanya pada Tuhan aja. Jadi sama siapapun ngapain kita takut toh. Jadi kalau orang suka nggak suka ya biarlah, sukanya di mana nggak sukanya pun juga di mana, ngapain kita ngurusin itu. Jadi bagi aku nggak ganggu orang, aku nggak minta makan sama orang juga gitu kan. Ya orang baik
aku juga baik. Kalau orang ramah aku juga ramah. Kalau orang nggak mau sembang juga kayak sombong-sombong gitu juga, ya terserah, aku juga nggak sombong sih aku. Tapi aku nggak akan ngemis-ngemis untuk SKSD bukawan gitu, nggak gitu ya. Tapi kebanyakannya itu dimanapun aku tuh pergilah gitu kan, pasti ada aja orang yang nggak suka, terus tuh yang cucuk-cucuk belakang, komplain sana sini tuh, yang sampai hari ini juga nggak suka kayak di Panasonic kan. Nah dulu karena aku dipanggil sama supervisor aku untuk jadi indirect atau aku kan nggak tahu ya tapi nggak apa-apa, toh akhirnya juga kita akan berpisah sama mereka juga, dan kita juga nggak akan selalu bersama gitu kan, bergaul eh, dengan dalam perkumpulan itu. Jadi suka nggak sukanya seseorang itu terserah. Jadi aku ya inilah aku gitu, aku mau bilang apa ya nggak apa-apa lah pokoknya, terserah lah ya. Tanggapan orang itu ya tergantung orang itu suka apa enggaknya sama kita. Jadi dan aku juga, bagi aku sih nggak masalah semuanya ya pandangan orang. Tapi ya aku memang bersyukur aku bisa dapatkan keluarga baik di sini. Memang keluarga di sini semuanya baik. Mau ini aku tinggal di tempatnya nenek Adam ya, dari ibunya, dari papanya Adam lah gitu kan, neneknya. Jadi di sini semua kan keluarga dari neneknya Adam. Rumah-rumah depan itu pun itu kan bapak-bapak, kami panggil bapak ya di sini. Kalau di tempat kita kan paman lah, ada yang wawa lah gitu, tapi semuanya kan bapak. Kayak yang tertua tuh bapak Nanang, terus bapak Linda, ada bapak Ranti, ada bapak Emma, semuanya kita panggil bapak. Dan semua orangnya itu baik lah, alhamdulillahnya. Nah di sebelah sana juga, sebelah dari kakeknya Adam, semuanya juga perkumpulan sih kan. Kalau di Lombok itu kan kayak tanah orang tua itu, nanti kan dia punya anak, satu-satu anaknya itu dibuatin rumah ya di dekat situ gitu. Jadi kan dimana kita tinggal itu udah pasti berkumpulan sama keluarga ya. Ya di sana sebelah sana juga ya bagus-bagus lah semuanya, baik ya kayak di sini juga sih. Ya cuman ya kayak gini juga, aku kan jenisnya dari dimanapun aku kan jarang keluar, kayak lebih sukanya di kamar gitu kan, diam di rumah. Memang dari kecil juga nggak biasa juga terlalu berbaur kayak bersosial gitulah ya kan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bergaul sih sama tetangga depan rumah juga. Kita semuanya ramah, kalau orang ramah ya kita ramah, cuman sebatas sapa menyapa gitu aja lah gitu kan. Karena nggak mau juga terlalu dekat, walaupun kita kayak inilah aku lah kan, kayak sama-sama anak menantu contohnya, kayak dengan istrinya Kak Nanang ataupun dengan istrinya Dek Beni ya ngobrol gitu kan. Cuma terlalu dekat takutnya nanti ngomong yang nggak benar ataupun tersalah ngomong nanti gitu. Kita itu mengelakkan perselisihan dan pertengkaran kayak gitu. Itu sih prinsip aku. Sama juga dengan di tempat kerja juga kan, kenapa bukannya aku milih kawan atau nggak mau teman dengan ini, nggak mau dekat, bukan sih, cuman jaga jarak aja lah gitu kan. Cukup kita ngobrol tentang pekerjaan. Terus kayak contoh sekarang aja, aku kan nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah ganggu orang, nggak pernah ikut campur tentang orang. Tapi orang kan ngomong inilah, ngadu inilah dengan bos gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, kalau aku sih serahkan aja sama Tuhan. Dan aku juga nggak akan membenarkan semua perkataan itu, karena bagi aku ya nggak mesti dibagi tahu ya kan, karena biar tahu sendiri lah. Janji kalau memang aku ditegur atau menurutku salah, dan itu memang salah dan butuh untuk dibaguskan ataupun kita jangan buat lagi lah intinya ya kan. Ya udah kita terima aja dan minta maaf sih kalau kita salah, nggak buat lagi gitu. Berusaha untuk menjadi yang baik aja gitu. Kalau tentang merekanya suka nggak suka itu terserah ya, terserah pandangan orang juga kayak mana pun ya terserah. Kayak sekarang kita di Malaysia begini begitu ya, itu pun ya terserah juga. Jadi kita jaga diri sendiri aja, oke? Nah, itu sih prinsip aku ya guys. Ini juga aku lagi mau klarifikasi lah ya kan. Aku kan baru berapa hari ya di sini, dari hari Jumat aku terbang dari
KL ke Lombok, tapi dari sorenya tanggal 2 hari Kamis itu aku juga udah berangkat dari rumah ke KL ya. Nah, pas di situ kan aku nggak tahu ya kalau kawan aku, sahabat aku itu pergi ke Langkawi, jadi aku udah beli tiket dan akhirnya tiket itu pun hangus juga karena mengejar cepatnya ya sampai ke sana, dan mereka pulang dari Langkawi jemput aku, dari aku awal juga berangkatnya dalam pukul 4 kayak gitulah. Jadi jarak dari tempatku Pineng ke KL itu dalam 6 jam ya, 6 jam 7 jam gitu. Kalau santai sih, kalau cepat itu 6 jam. Nah, singkat ceritalah nih ya kan, aku udah sampai di Lombok. Nah, 2 hari aku di Lombok ini pun nggak ada komunikasi juga sama orang di sana ya kan, di Malaysia ya, terutama pasangan lah kan. Terus tuh pas malam ketiga itu memang ada sih video call sebentar gitu kan, kasih tahu kalau besoknya itu dia mau ke jumpa sama si Kak Maria ini. Oke, Kak Maria sama Bencong ya. Ya udah, aku sih selalu memang ngajarin nggak usah sih terlalu dekat dengan siapapun, karena aku juga nggak terlalu dekat, bukan karena apa-apa, karena kalau terjadi apa-apanya, kalau nanti adalah susah mau menolak apa kata orang, selalu segan sama orang ya untuk pasangan aku ya. Jadi aku selama ini kan nggak ngasih itu karena itu takutnya terjadi apa-apalah pokoknya. Dan singkat ceritanya juga kan mobil itu kan memang gerannya itu udah digadaikan sama si kakak, dan oke lah ya kan. Terus tuh kita mau nyambung rotek kan udah nggak bisa karena nangkap foto pun kan lupa. Nah, lagi satu di paspor ini kan memang sama bos kan, kita mau buat permit itu kan sih, mau buat permit, tapi ternyata karena kontrak kerjanya itu udah mau dihabiskan, jadi kan akhirnya gimana lah ya, dipotong gitu, jadi nggak dilanjutkan potongan permitnya, cuman dalam 3.000. Yang 3.000 ini ceritanya kan baru dibayar 500 lah, karena kemarin itu sampai mogok kerja itu kan nggak dipotong gaji. Singkat ceritanya jadi 2.500 lagi ada, dan gaji juga 2.000. Jadi ya itulah ya kan, risiko juga untuk kerja gimana ya, tuh kita kerja di Malaysia itu harus betul-betul pintar kita sih nyari bos. Terkadang kan kita udah kerja baik-baik, kita ikut peraturan, tapi ternyata bos kita yang nggak baik atau agen kita yang main banyak ya. Ini kita kategori penipuan lah gitu. Jadi makanya jangan mudah percaya sama orang dan jangan asal-asalan cari kerja. Ini pesanan pertama ya untuk dari kisah ini ya. Nah, keduanya si pasangku ini kan dia pun mau pergi jumpa ke rumah Kak Maria ini, katanya dipanggil entah apalah, mau ke kantornya yang bos baru. Orang ini kan mau nyambung kerja kan, padahal aku udah pesan kalau memang sesuatu itu suatu pekerjaan ataupun rezeki itu memang rezeki kita nggak perlu mengejarnya, dan kita itu relax aja, satu persatu dulu masalah itu diselesaikan gitu kan. Masalah yang dengan bos yang lama ini kan belum clear lagi. Iya, paspor udah dibagi, tapi kan gaji sama paspor ini dan ini pun kan belum habis lagi temponya, jadi nggak usah kalut gitu loh. Kalaupun istirahat dulu di rumah kan, dulu juga biasanya kan 2 bulan 3 bulan juga di rumah tetap makan gitu, maksudku kayak itu kan. Siapkan satu persatu si langkah, tapi ya kayak gitulah, percaya dengan embel-embel orang yang pandai ngomong tadi tuh, dan akhirnya terpengaruh dan terperangkap, terus pergi mau jumpa ke sana dari pagi-pagi. Dan juga satu dulu kan mereka, dia itu kan memang suka koboi gitu kan. Aku udah pesan banyak kali jangan lagi, dan kemarin juga udah kerja malam, mungkin karena dia kerja malam terus kan, jadi kakinya nyilu, sampai pergi beli vitamin omega lah, energi lah, karena biar sehat badan. Udah bilang ini kan efek-efek dari yang dulu, tapi nggak dengar, ya udah nggak dengar juga
cuma 50.000, tapi 50.000 kita belinya 50 ringgit, tapi belinya 50 ringgit, tapi bahayanya itu nyawa. Dan apapun kesalahan kita di Malaysia ini masih bisa tolong gitu kan, selain dari narkoba itu ini dah. Dan udah dipesan sekali masalah polisi di Malaysia dengan polisi di Indonesia itu juga nggak sama, karena penjara di Indonesia dan di Malaysia juga nggak sama. Ya aku tahu karena aku pernah apes lah kan, nasib nggak bagus juga, pernah sampai ke dalam sana, walaupun remannya itu cuma 2 minggu loh guys. 2 minggu itu lama sekali. Dan karena ya kan ya gimana ya buatkan dulu paman kopi. Bapak mau ngopi dulu, tunggu ya. Ya karena Belajar kamu Erna. Belajar. Ya belajar karena kan nggak sama kalau di Palembang, kayak kopinya pun kopi asli, dan dia itu kayak apa, satu-satu kami di sana. Satu kopi, satu ini. Ada yang dia mau yang pekat gitu kan. Itu enggak samanya. Takutnya nanti kepahitan. Kalau di sini setengah sendok kopi, 1 sendok gula. Iya kan? Ya. Nah, gitu. Ada juga orang itu yang dia mau sedikit aja. Ini airnya dimasak yang baru atau di termos ini ada? Ada yang baru. Ini dimasakin dulu. Iya. Oh ini. Hah? Ini ada Erna yang baru. Masak itu? Ya. Oke. Udah ya. Udah mendidih? Ya. Sudah. Satu bulan, tahun saja doyan. Indang. Ini guys. Doang. Nih. Biar kita tuang. Airnya banyak kah? Sedikit, setengah? Penuh. Penuh. Besar ini. Itu rasanya Ya. naik lagi, Bu. Ya. Taruh di sini. Nah, ini guys. Ya, kalau di Lombok lagi kan kopi di Lombok ini, Iya. kopinya itu dicampur beras. Kalau di Palembang, Ya original kopi. asli kopi. Ya, tapi kadang orang kan udah biasa pakai beras, dia justru rasa nggak suka, nggak enak katanya, nggak ada gurih-gurihnya. Nih guys, ya, nih saya bikin kopi di Lombok. Jangan banyak-banyak gula, nanti kencing manis. Ini kopi. Apa? Oh, jadi lebih banyakan beras daripada kopi. Kenapa itu? Karena rasanya biar enak ataupun karena kopinya yang mahal? Ya, kopi yang mahal. Oh alah, di rumah aku kopi, orang yang jaga kopinya guys. Kopi satu perapat 1 kilo 100.000 kopi. Iya. Alamak, di kampungku kopi tahu berapa? Dulu 15.000, tapi sekarang ini baru tahun kemarin ya kan, kopi naik harganya itu 50.000 1 kilo, makanya asli metik sendiri itu buat. Pantas aja mama bilang gini, kamu kan kemarin ada kawan baru balik dari Palembang, bawa kopi 1 kilo di rumah 2 kilo. Kenapa kamu nggak bawa itu kopi ke Lombok? Lah, apa orang sini mau? Karena kopi orang sini kan biasanya pakai beras, bilang. Nanti dia orang nggak mau minumnya kopi asli, karena kan katanya mungkin nanti nggak enak, nggak gurih. Kalau orang Jawa kan kayak gitu. Jawa dia pun campur juga sama beras, lagi dicampur apa itu, bawang merah, biar enak katanya. Makanya lain-lain kampung, makanya takut bawa kopi kemarin. Padahal nggak ada yang ngopi di rumah. Hah?
Eh. yang goreng. Wah. Kilo berasnya. Kalau bibi yang goreng sana. Mm-mm. Makanya Saya nggak bisa ngopi kalau banyak beras. heeh. Minta hilang. Oh. Itulah kan lain-lain orang kan lain sih, heeh. Lidah. Kalau banyak dia punya beras, Mm-mm. nanti sini banyak yang tinggal. Abunya. Abunya banyak. Kalau kopinya saja tak banyak, tak banyak beras. Tak Wah. banyak dia punya itu abunya. Ini boleh jadi peluang bisnis nih guys. Doakan ya aku sukses nanti, aku bawa sendiri kopi dari Palembang itu langsung ke sini ku jual. Jadi kayak 100.000 kayaknya di sini 2 kali lipat guys. Memang dari dulu kalau di Palembang itu 15.000, di sini itu kan udah 32.000 dan itu pun kopinya saya lihat itu hancur. Jadi kopi yang hancur itu kopi yang muda loh guys. Dia nggak bulat bijinya itu. Hah? Kadang-kadang campur sama kulitnya dijual ini. Itulah terus tuh memang apa serbu Nasi dulu memang. biji kopinya itu udah pecah-pecah. Kalau di Palembang itu kopi yang muda belum tua itu, jadi rasanya pun memang kurang sih. Makanya dulu sih pernah juga kepikiran ya mau wah ini peluang bisnis sih dari dulu ya. Sekarang lagi jalan udah tol pun udah bagus semua ya Pak Jokowi, terima kasih. Nanti kalau mudah-mudahan ya kalau ada rezeki tuh ya bisa kita bawa ke Lombok ya kan. Nanti kita naik bawa langsung ke Lombok, kita jual dari sini ya kan. 80.000. Kayak salak juga, 1 kilo. buah-buah di sini juga mahal guys. Makanya aku tuh pengen kali punya kebun buah di sini, karena tahu satu kelengkeng aja itu mungkin 200 gram harganya 30.000. Salak di sini tuh 17.000 1 kilo. Kata mamaku di Palembang di Lahat aja 2 kilo 15.000 nah. Iya, jadi di sini tuh memang mahal lah semua ya kan. Kayak baju apalagi lah. Bajunya pun yang 35.000 itu kan baju-baju pasar malam gitu lah kan. Jadi peluang usaha itu sih enak sebenarnya kalau kita tahu caranya. Nanti kita cari cara lah ya kan. Cuman ada juga sih kawan yang bilang memang iya nah bisa dibawa kopi dari Palembang ke sana, tapi ongkosnya mobil apa minyaknya, terus tuh kita harus bayar pajak juga. Tapi kan nggak apa-apa kalau kita lancar kan ngasihnya, bisa untung lah sedikit-sedikit ya. Memang lah kan namanya berproses itu. Tapi macam mana orang yang bisa menghantar sampai ke luar negeri gitu kan. Janji kita mengikuti pajak atau apa aja itu kita atur, ikuti peraturan lah gitu kan. Mudah-mudahan ya, doakan aja lah ya, nanti udah nggak kerja di Malaysia mau ngapain ya itulah ya dicoba. Coba bawa dari Palembang itu langsung ke Lombok ini kan. Nanti cari jalan lah, cari informasi kita ya. Oke guys, ini peluang, mudah-mudahan lah bisa. Amin. Itu Melayu. Palembang kita kayak ya Melayu lah sih, suku Melayu. Kalau di Di Batam lah. Batam yang pulau-pulau tuh. iya nggak tahu sih kalau di Batam kayak mana, tapi kan kalau kami memang mayoritasnya juga Islam sih di sana kan. Terus tuh kalau udah di kotanya, antara kampung dengan kota itu masih jauh lagi 2 jam. Lahat ke Palembang di Kikim ya. Saya itu di Kikim, di Pagerjati, Tanjung Beringin, Kikim Selatan. Dia arah ke Sumatera. Wah, Sumatera itu memang besar lah, besar sekali. Hutannya banyak. Jauh jaraknya. Tapi untuk kopi, sayur-sayur, ini buah-buah masih murah di sana sih. Murah, tapi nggak murah kali juga. Kayak jeruk juga, wah jeruk lagi 1 kilo 5.000, mangga pun 1 kilo 5.000 Di Palembang ya. Sampai 3 kilo 10.000. Apa itu? Guys, coba. Makanya aku tuh ya Allah pengen kali punya kebun buah-buahan di sini. Doain ya bisa beli tanah di Lombok kalau ada rezeki nih ya kan. Memang
gimana, udah tua baru mau nanam, nggak apa-apa lah guys, anak cucu ada lagi nanti. Oh. kayak nenek aku juga, dia. Lain dia ini tabang seret together. Tapi kan kalau kita nggak nanam justruan nggak dapat hasil. Kalau kita udah nanam kan bisa dapat gitu kan. Kayak Adam itu suka kali sama kelengkeng. Beli kelengkeng kecil-kecil kayaknya udah kisut-kisut gitu, udah agak kering, namanya udah lama kan, nggak laku juga. Itu pun mungkin udah nggak manis, makanya saya tanam kelengkeng kemarin guys, baru nggak nyampe 1 tahun udah berbuah, udah lebat juga buahnya. Tapi itu yang lebat itu memang harganya mahal ya, bibitnya itu aja 150 yang itu. Nah yang di depan rumah cuma yang harga 50 itu buahnya baru muncul 1, 2, 3 biji gitu, tapi udah berbuah juga sih. Cuman kan ya namanya harga mahal, udah pasti ada kualitasnya, itu udah pastilah kan. Jadi yang nggak rugi juga kalau kita beli kayak gitu, nanti kan udah bisa kasih saudara makan. Nah, dia kayak Adam sekarang kalau rambutannya berbuah bisa dibawanya paman-pamannya naik rambutan, katanya lebat itu rambutannya, manis juga. Ya saya tuh suka bercocok tanam dari kecil, nenek saya juga kayak gitu, mama saya juga kayak gitu. Kalau pulang ke Palembang juga saya nanam bunga penuh, nanti sampai 10 pot 20 pot saya beli. Sekarang saya nggak pulang aja, saya suruh beli pot di Palembang untuk saya pulang nanti. Pulang langsung ke Malaysia atau ke Palembang? Ini Malaysia sih. Nah, nggak pulang ke Palembang, tunggu. Mau lebaran biasa kalau pulang ke sini ramah kalau lebaran tuh. Iya, Oh, tapi dapat masalahnya rezeki. kalau kita kayak, kalau aku tuh gini, kan susah kalau pas perayaan besar, kan orang lain juga banyak mau pulang. Makanya aku ngambil, ya udahlah biar dikasih cutinya juga panjang kan. Jadi aku ngambilnya hari biasa, orang lain nggak ada pulang, ya udah aku sendiri. Jadi nggak ada kayak nggak cukup orang lagi nih kan, nggak ada. Ya udah dikasih aja. Walaupun kita cutinya ini nggak digaji, nggak apa-apa kan. Janji dapat izin udah. Kalau orang pas perayaan kayak raya, kan orang Medan, orang lain-lain Jawa kan, dia orang ngambil cuti. Ayo makan Libur. Iya. Nah, udah masak, Ibu udah masak. Sekarang kita mau makan. Tapi belum lapar sih sebenarnya, mau nunggu Adam lambat lagi, tapi ada belum